Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini. Kita diberikan oleh Allah kekuatan hati, kesanggupan, kesehatan, dan tentu rahmat kasih sayang Allah sehingga kita bisa sama-sama berhadir di masjid yang insyaallah mendatangkan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sampaikan, selalu kita lantunkan, memperbanyak ucapan salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini ada baiknya kita mengkaji ulang lebih khusus kepada hal-hal yang betul-betul mendekatkan kita kepada Allah melalui pelaksanaan apa yang diperintahkan oleh Allah, wabil khusus apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau masing-masing kita ditanya, apakah kita ingin menemani Rasulullah di surga kelak? Kira-kira jawabannya apa? Ya, pasti kita mau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahwa kita sekarang di penghujung bulan Safar. Sesudah bulan Safar ada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan yang spesial bagi kaum muslimin, menjadi bulan spesial bagi sebagian kaum muslimin. Spesial karena apa? Karena dia menjadi bulan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berbagai acara pun akan disiapkan untuk memperingati lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, acara-acara ini dilakukan dalam rangka membuktikan cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti, sebagai realisasi bahwa kita adalah umat beliau yang mencintai Rasulullah. Tentu yang kita inginkan adalah bagaimana kita betul-betul maksimal mencintai Rasulullah SAW, dan sebagai ujung dari keinginan tersebut adalah membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah semua kita ingin bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu video yang pernah viral, ketika ada orang ditanya, wahai Bapak, apa yang akan Anda lakukan sekarang ketika Rasulullah seolah-olah Rasulullah ada dan Anda langsung melihat beliau? Rata-rata ungkapan mereka adalah tidak bisa berkata apa-apa. Ada yang kemudian langsung menangis. Karena apa? Karena bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa saja yang mencintai Rasulullah? Ya, kita semua punya hak. Tidak hanya sekedar orang tua, anak-anak, remaja, itu semuanya memiliki hak untuk mencintai bahkan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu di surganya kelak. Nah, untuk itu
InsyaAllah sampai menuju nanti sholat isya kita coba bahas apa-apa saja yang bisa menjadikan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Otomatis kalau bisa bersama Rasulullah akan berada di surga yang paling tinggi. Membersamai Rasulullah menurut para ulama itu sesuai dengan tingkatan kesolehan masing-masing. Apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Apakah kita hari ini sudah memperbanyak sujud? Yang lagi fokus dengan gadgetnya, HP-nya, kira-kira bisa menjawab tidak? Berapa kali sujud sudah satu hari dalam sekali? Berapa kali sujud satu hari, satu malam? Ya, hitung dulu. Berapa kali sujud kira-kira kita ini? Kalau yang wajibnya berapa kali sujud? Berapa? Serius? Berapa kali? 17, masa 17 saja sholatnya? Berapa kali sujudnya? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo dihitung dulu, kira-kira berapa kali sujudnya? Nanti mudah-mudahan ada yang dapat menjawabnya. Itu kalau salat wajib. Salat wajib dulu berapa kali sujud? Salat sunat berapa kali sujud? Coba nanti dihitung. Berapa? 34. Salat wajib. Dapatnya dari mana itu? Oke, memperbanyak sujud. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku satu kesempatan menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi faqala li sal. Fa qultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala aw ghaira dhalik. Qultu huwa dzaka. Qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Jadi satu kesempatan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, sahabat baginda Rasulullah SAW, beliau pernah bermalam bersama Rasulullah. Kemudian beliau pun menyiapkan air wudu dan keperluan beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sal. Artinya mintalah. Wahai Rabi'ah, mintalah. Artinya apa saja yang mau diminta silahkan. Maka yang ingin diminta oleh Rabi'ah itu adalah, wahai Rasulullah, aku ingin nanti bisa membersamaimu. Artinya pada saat kehidupan di dunia ini bisa bersama Rasulullah, bahkan nantinya di surganya Allah akan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira-kira kita ditakuni hendak apa? Macam-macam kira-kira hendak kita lah. Apalagi kalau dalam pikiran kita adalah duniawi, selalu dunia. Itu banyak benar permintaannya. Tetapi seorang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika ditanya, wahai Rabi'ah, mintalah. Kenapa ini? Ini sebagai balasan dari pengabdian seorang sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga diberikan sebuah hadiah berupa pertanyaan. Mintalah, agar meminta kepada Rasulullah SAW. Lalu apa yang diminta oleh sahabat ini? Membersamai Rasulullah di surga. Wah, itu sudah sangat-sangat luar biasa sekali kalau kita bisa membersamai Rasulullah di surga. Bersama orang yang selama ini dekat dengan kita, lalu terus kedekatan itu terbangun sampai di surganya kelak.
Ujar Nabi, adakah danang lain yang hendak dipinta? Ya, lagi kali kalau pertanyaan ini disampaikan kepada kita, kira-kira banyak yang kita hendaki lah. Tapi sahabat ini cukup huwa zaka. Itu aja kan ya Rasulullah. Itu sudah lebih. Itu aja, cukup. Maka apa kata Rasul? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolong aku. Jadi seolah-olah Rasulullah itu menyampaikan pernyataan, kalau engkau ingin bisa mewujudkan keinginanmu, maka tolong aku aja Rasulullah, agar bisa mendapatkan, agar bisa melaksanakan apa yang kau inginkan, agar bisa mewujudkan apa yang kau kehendaki. Caranya dengan apa? Bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Oke, tadi sudah berapa kali sujud dapatnya? 34. Jangan kurang lah. Berapa? 32. Subuhnya berarti kurang tuh serakaat. Sambil guring kah waktu sholat subuh? Wah sujudnya. Pada bangun-bangun. Salam hanyar tahajud. Insyaallah ini kalau nggana-gana ini kada dapat. 34. Kalau sholat sunatnya dalam sehari semalam itu berapa tuh? Minimalnya yang menyertai sholat wajib ada 10. Ada 10 rakaat. Ya, 10 rakaat. Kalau mau ditambah dengan janji dibangunkan oleh Allah surga, ditambah 2 rakaat menjadi 12 rakaat. 12 rakaat berarti dapat berapa sujud? 12 rakaat berapa sujud? 20? Oh ya, kalau 12 24 lah. Kalau 10 20. 34 anggap 10 aja. 34 tambah 20 54. Salat duha sudah biasa dilaksanakan? Kalau kita mau bersama Rasulullah, ini caranya. Ini caranya. Maulah bersama Rasulullah. Wah, anak panah, jangan sampai keda. Jadi ada seorang cucu ditanya oleh kainya, "Cuk, ikam hendak masuk surga kah? Hendak masuk neraka kah?" Jawaban kita jelas hendak masuk surga. Rupa-rupanya nih cucu nih lain jawabannya. Ulun kaye hendak ke mall aja. Ini jawaban anak-anak halus, kada berpikir panjang. Nah, kita ini ditanya mau kada bersama Rasulullah. Mau. Nih jalannya. Yang pertama, memperbanyak sujud. Salat duha kalau dapat misalkan 8 rakaat setiap hari, itu mantap. Ya sudah, kalau masih terlalu banyak kegiatan, kesibukan, waktu istirahat kada cukup, sehingga waktu istirahat cuma dapat 2 rakaat, silakan rutinkan terus dapat 2 rakaat. Istirahat kedua dapat lagi 2 rakaat, berarti 4 rakaat tambah 8 kali sujud. Berapa lagi? 54 tambah 8 kali sujud 62. Tahajud jalan senyum-senyum. Oke, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. 2 rakaat dulu sholat tahajudnya, ditutup witir 1 rakaat. Lanjut sampai nanti bisa ketemu di angka 11 rakaat bahkan 13 rakaat. Wah, ini apa ini? Supaya kita membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Insyaallah. Kalau kita mau, pasti Allah berikan jalan kemudahan.
Syekh bin Baz rahimahullah ketika menjelaskan makna as'aluka murafaqataka fil jannah, beliau berkata, fal makna as'aluka an turshidani ilal asbab allati taj'aluni rafiqan laka fil jannah. Yaitu aku meminta kepadamu agar engkau memberi petunjuk kepadaku agar bisa menemani Rasulullah di surga. Ai at-talab minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yad'u lahu bidzalika. Ini yaitu dengan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa membersamai Rasulullah di surga kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam sabda Rasulullah sallam, yakni bi kathratis sujud, yaitu berlaku kaidah tentang pemberian pahala bagi pelaku sebagai amal pelaku sebuah amal soleh. Jadi ada kaidah anna man zada zadallahu fi hasanatih wa man naqasa nala minal ajri biqadri ma amila. Ini sebuah keniscayaan ini. Maksudnya apa? Barang siapa yang menambah amal soleh, maka Allah akan menambah kebaikan baginya. Itu sudah sebuah keniscayaan. Kalau kita ini dalam hidup memperbanyak amal soleh, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, ya baginya ketaatan, baginya kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Orang yang memiliki prestasi dalam pendidikannya tentu sesuai dengan kerja kerasnya. Rasa-rasanya tidak ada orang yang kemudian prestasinya langsung naik tanpa dia belajar. Rasanya ada rasanya. Ada yang misal langsung bisa belajar bahasa Inggris, bisa langsung bahasa Inggris. Ada. Langsung bisa bahasa Arab gitu. Ada. Kalau kerasukan, jinnya jin Inggris misalkan, jinnya jin Arab, langsung bisa bahasa Inggris, langsung bisa bahasa Arab. Habis itunya kada bisa lagi sih. Nah, sesuai dengan kadar ikhtiar kita, sesuai dengan usaha maksimal kita. Seperti itulah yang kita dapatkan. Wa man naqasa nala minal ajri biqadri ma amila. Dan barang siapa yang melakukan amalan yang sedikit, maka dia juga akan mendapatkan manfaat yang sedikit. Ayo, semuanya nih insyaallah. Kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjadi seperti siswa yang biasa-biasa saja. Menjadilah siswa yang luar biasa. Asal jangan biasa di luar. Orang di dalam masjid harusnya jadi luar biasa, tapi nya begana di luar masjid. Jadi ini berarti orang ini biasa di luar. Ya, karena kebiasaannya suka di luar. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, maka dalam hal memperbanyak sujud ini ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kuantitasnya. Kuantitasnya tadi ditambah, ya. Kalau sudah kita terbiasa dengan sholat wajib, itu memang sudah kewajiban. Tetapi kita tambah dengan sholat sunnah. Tadi minimal sholat sunnah berapa rakaat sholat sunnah minimal? 10. 2 rakaat sebelum fajar, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Genap menjadi 10 rakaat. Kalau kita ingin mendapatkan atau dibangunkan oleh Allah rumah di surga, tambah lagi 2 rakaat. Yaitu sebelum sholat zuhur. Jadi qobliyah zuhur itu kalau memungkinkan itu 4 rakaat. Boleh langsung 4, boleh 2. Aja. Tidak boleh ada dalam pikiran kita, ulun ini pokoknya setiap hari itu dapat 12 rakaat salat sunat. Pokoknya penyugihnya sudah dapat rumah setiap hari.
Tidak boleh di antara kita ada yang berpikir seperti itu. Harapannya apa? Dengan memperbanyak amal-amal soleh ini, sekiranya kita memiliki dosa, memiliki kesalahan, itu terhapus. Kalau kita pernah menzalimi kawan kita dan ternyata kita belum meminta maaf, nanti sekiranya di pengadilan Allah, ya, kita berurusan dengan kawan kita tadi, ternyata kawan kita, ya Allah, ulun belum ridho ya Allah terhadap kezaliman kawan ulun itu. Hati-hatilah kita membuat kezaliman lawan kawan, apalagi viral video-video yang membuli kawannya di kelas. Jangan sampai. Jadi seolah-olah orang yang membuli kawan di kelas itu dia yang terbaik, ada. Dia merasa lebih baik daripada temannya yang dibuli. Dan sungguh itu nanti akan berurusan di pengadilannya Allah kalau belum meminta maaf. Kita sebenarnya ingin meminta maaf, tetapi sudah, ya karena sudah misalkan semuanya sudah mencar, kuliah di sini, kuliah di sana, lalu tidak ketemu lagi. Ternyata ketemunya di pengadilan Allah nanti di akhirat. Biar kawan, ya Allah, ulun belum ridho ya Allah. Lalu mau apa? Apa maumu? Ulun mau amal solehnya diberikan kepada ulun sebagai ganti dari kezaliman tadi. Bisa seperti itu. Karena nanti ada orang yang rugi. Oleh bahasa Rasul namanya muflis. Orang ini rugi. Karena apa? Dia terlalu banyak melakukan keburukan-keburukan. Amal solehnya hilang, diambil oleh orang atas kezaliman yang dilakukannya. Terus amal solehnya tidak ada lagi, pahalanya sudah habis. Sehingga selanjutnya apa? Keburukan orang yang dizalimi ini diberikan kepada orang yang suka berbuat zalim. Ini orangnya rugi. Nah, sekiranya kita memiliki banyak amal soleh, kebaikan-kebaikan, jadi kalau diambil orang juga, tapi masih kita punya banyak perbendaharaan. Nah, bukan berarti kemudian kita boleh melakukan keburukan-keburukan. Artinya orang yang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah dalam hidupnya dia akan berusaha menghindarkan dirinya dari keburukan-keburukan. Jadi kalau orang itu sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka di hatinya itu tidak akan pernah ada keinginan untuk melakukan keburukan-keburukan. Insya Allah mudah-mudahan kita berusaha banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan, diantaranya dengan meningkatkan jumlah sujud. Coba tadi masing-masing silahkan menghitung kira-kira selama ini sujudnya hanya 34 kali sujud. Berarti ini bagian yang wajib-wajibnya aja. Ibarat makan itu, nah wajib-wajib itu nasi lawan hintalu. Nah itu kada enak nang iwak-iwak nang lain. Iwak-iwak nang itu sunat-sunatnya itu. Padahal kita hendak kalau makan nang macam-macam, banyak macamnya. Tapi kalau giliran sholat, nang wajibnya aja. Kuantitasnya, jumlahnya diperbanyak, kemudian juga kualitasnya harus ditingkatkan dengan harapan agar bisa membersamai Rasulullah di surganya kelak, insyaallah. Kemudian yang berikutnya, tadi pertama apa? Memperbanyak sujud. Ayo kita upayakan agar bisa memperbanyak sujud. Kita tingkatkan kuantitasnya, jumlah sujudnya ditingkatkan, kemudian kualitasnya ditingkatkan. Kualitasnya yang seperti apa? Khusyuknya. Sujudnya lama, dirasakan ketenangan, kenikmatan. Sujud lama, khususnya pada saat melaksanakan sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh lama-lama, harus mengikuti imam. Biasanya ada orang yang memperlama sujud kapan? Di sujud terakhir. Ini tidak benar, karena dia tidak mengikuti imam. Imam sudah takbir Allahu Akbar, untuk tahiyat akhir masih sujud aja. Ini maksudnya bukan karena ketiduran lah, bukan. Karena memang ingin memperlama sujud terakhir.
Ini tidak dibenarkan. Karena dia menyalahi imam. Sampai imam assalamualaikum masih sujud. Nah kalau ini sudah jelas nih. Jelas-jelas sudah taguring. Itu sudah jelas sudah. Salam kedua belum juga. Berarti memang taguring namanya. Jangan sampai di antara kita yang taguring sampai taliur. Wah ini bahaya ini. Jadi ayo kualitasnya ditingkatkan. Sehingga kalau antum teman-teman lawan kekawanan itu berjamaah, ayo sujudnya silakan tidak seperti ayam mematuk. Oh yang mematuk itu kan lakas. Apalagi nanti di bulan Ramadan itu biasanya banyak orang yang mencari tempat sholat yang sholatnya super cepat. Nah, itu. Jadi kita harus memastikan bahwa sholat kita itu memiliki nilai kekhusyuan. Yang kedua, agar kita bisa membersamai Rasulullah itu dengan ketaatan. Di dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan kesempatan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah, yaitu bersama para nabi, an-nabiyyin, was-siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah, wasyuhada, orang-orang yang syahid dalam berjuang di jalan Allah, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat itu luas, maknanya sangat luas. Ketaatan kepada Allah dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah Allah, semuanya dilakukan. Menjauhi larangan-larangannya, semuanya dijauhi. Jadi tidak ada celah bagi kita dan tidak ada keberanian buat kita untuk bermaksiat kepada Allah. Bully itu maksiat lah. Ya, bullying. Ya. Maksiat lah. Itu maksiat itu. Maksiat. Itu maksiat karena berbuat kezaliman terhadap orang lain. Jadi taat ini artinya bahwa dalam kondisi bagaimanapun kita harus taat kepada Allah. Dalam kondisi bagaimanapun taat harus diutamakan. Dalam kondisi bagaimanapun kita akan upayakan memaksimalkan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pun sering mengingatkan, sekarang itu maksiat langsung datang sudah ke rumah kita. Maksiat sudah langsung datang ke saku kita. Maksiat sudah datang langsung ke dekat kita melalui apa? Melalui masing-masing punya alat itulah. Hati-hati itu. Karena akan bisa menjadi wasilah maksiat. Kita kada ada niat untuk membuka yang macam-macam. Ini muncul seorang. Ya. Maka kita akan bertanya-tanya, bukakah kadakah? Bukakah kadakah? Ya Pak, buka kada? Buka kada? Ini semuanya sudah paham. Sesudah ini semuanya silakan berniat, ya Allah, kalau sekiranya ada muncul gambar-gambar yang tidak jelas, tegur ulun untuk tidak membukanya, ingatkan ulun untuk tidak membukanya. Karena kalau membuka kita sudah tahu apa gambarnya, berarti ini sebuah kemaksiatan. Tidak ada kesempatan untuk membersamai Rasulullah. Sehingga bagi siapa saja yang memang suka mengirim-ngirim
Kalau salah dikirim-kirim foto-foto yang kada jelas. Ya, membuat kita tertawa nang melihatnya. Kemudian apa yang kita tunggu sesudah kita men-share yang kada baik-baik ini? Biasanya kita akan nunggu komen. Rupa-rupanya kada nang komennya. Wah, terlalu benar-benar nih kada nang komennya. Ini maksiat. Kirim yang bagus-bagus. Video yang baik-baik. Videonya Ustaz Adi Hidayat. Wah, itu kan bagus-bagus tuh. Itu pahala. Tapi kalau yang dikirim adalah keburukan, gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar apalagi gambar-gambar porno, berarti kita sedang memberikan kawan kita peluang dosa. Maka kalau kawan kita berdosa, kita apa lagi? Berapa orang yang membuka, kita dapat bagiannya. Ya itu dosa jariah. Insyaallah, mudah-mudahan kita terhindar dari melakukan hal yang ini. Setuju lah? Ayo, semuanya berniat sesudah ini. Ya Allah, tolong ulun diingatkan ya Allah, kalau ada gambar-gambar yang kada baik ini, ulun jangan sampai membukanya. Mata ini jangan sampai melihatnya. Kalau sudah terbuka sekali, biasanya nyanyat, hendak mengulang-ulang. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Efeknya orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia juga akan taat kepada orang tua. Dia taat kepada orang tua, efeknya dia juga akan taat kepada guru. Nah, kalau ada yang tidak taat dengan guru-guru, boleh jadi dia tidak taat dengan orang tua. Selanjutnya, dia tidak taat dengan orang tua, otomatis dia juga tidak taat dengan Rasul. Yang tidak taat dengan Rasul, otomatis juga tidak taat kepada Allah. Mulai dengan taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, efeknya kita insyaallah akan taat kepada kedua orang tua dan juga akan taat kepada guru kita. Meskipun ada saja lawan guru taat benar, lawan kuitan durhaka. Ada yang seperti ini. Artinya kita upayakan taat kita kepada Allah, taat kepada Rasul akan berefek kepada taat orang tua, taat kepada guru-guru kita. Kemudian yang berikutnya, yang pertama tadi memperbanyak sujud. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, hendaklah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di bulan Rabiul nanti, di bulan Rabiul Awal nanti akan banyak orang yang menyatakan cinta kepada Rasul. Itu harus. Menyatakan cinta kepada Rasul itu sebuah keharusan. Tapi tidak cukup dengan ungkapan kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Itu tidak cukup. Harus dibuktikan. Artinya pada saat kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka konsekuensinya adalah berusaha mengamalkan apa yang beliau sunnahkan. Masa iya ada orang yang mengatakan saya cinta kepadamu, tapi dia tidak membuktikan cintanya? Nah, ini lain cinta, lain yang orang berpacaran tuh lain. Dalam hal yang seperti ini stop dulu, tahan. Sampai nanti waktunya tiba, kuliah sudah selesai, baru kita sampaikan ungkapan cinta itu dalam bentuk kalimat saya terima nikahnya. Nah, itu. Nah, yang sop yang di belakang nih, kalau ada lelakian kakawanan anak menyatakan cinta mulai saat ini, itu perlu kita nyatakan cinta palsu. Karena memang belum saatnya, belum waktunya. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Wah, itu sudah. Silakan nyatakan cinta sudah itu. Wah, itu enggak ada masalah lagi sudah.
Nah, kada perlu dimulai. Kaina prestasi bagus, kemudian ya ketaatan lawan Allah itu luar biasa. Wah, ini lengkap dah. Sudah selesai, sesudah itu silakan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kesempatan Sulaiman bin Harb menyampaikan kepada kami, haddatsana Sulaiman bin Harb haddatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu an anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah faqala mata as-sa'ah qala wa madza a'dadta laha qala la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam faqala anta ma'a man ahbabta qala Anas fama farihna bi syai'in farihana bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta qala Anas fa ana uhibbun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Jadi ini hadis diceritakan oleh Anas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita tentang seorang yang datang kepada Rasulullah. Lalu orang ini bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat?" Rasul tidak menjawab apabila kiamat, tapi Rasul kemudian menanyakan, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sudah siap belum menghadapi hari kiamat? Amal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Lalu ujar yang bertanya ini, "Wahai Rasul, aku tidak punya persiapan. Aku tidak melaksanakan sholat kecuali yang wajib, tidak melaksanakan puasa kecuali yang wajib, tidak melakukan amal-amal soleh tapi yang wajib-wajib aja. Kecuali ulun ya Rasul mencintai engkau." Nah, ini cinta kepada Rasul, sehingga keluarlah kabar gembira yang membuat para sahabat gembira. Apa itu? Ujar Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang mencintaimu. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi kita itu insya Allah akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita cinta kepada Rasul. Hari ini Rasul tidak membersamai kita. Kita cinta kepada alim ulama. Kita cinta kepada guru-guru. Ketika guru-guru kita itu masuk surga, mudah-mudahan kita pun ikut terbawa-bawa masuk surga. Tapi jangan-jangan gurunya misalkan belum nikah, lalu diparaki benar. Ini lain. Jadi cinta dengan sebenar-benarnya cinta atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa bersama-sama Rasulullah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sederhana. Pertama tadi memperbanyak sujud. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, betul-betul cinta kepada Rasul. Tidak hanya sekedar ucapan di mulut, tetapi kita mengamalkan apa yang beliau sunnahkan. Yang lain apa lagi? Terlalu banyak. Di antaranya adalah menjadi kafilul yatama, mendidik, membiayai anak-anak yatim. Ujar Nabi, ana wa kafil yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'. Aku bersama orang yang menggaduh anak yatim. Di komplek kita itu ada panti asuhan Ashabul Yamin. Atau di sekitar kita ternyata ada anak panti. Bukan anak panti. Ada orang-orang yatim, anak-anak yatim, teman-teman kita yatim. Ada yang kadang mampunya membayar sekolahnya.
kita biaya ikut kita membantu. Nah, mudah-mudahan masuk dalam kategori orang yang bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekhilafan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.